Signal memang lagi jelek nih. Halo, happy Sunday. Halo, happy Sunday. Nih, disinfektan handphone. Disinfektan handphone. Anti PHP, ya disemprot terus dikeringin aja. Ini bagus banget buat perabotan remote yang kita sering pegang. Kita sekarang mau ngobrol sama narasumber aku, cantik banget, Stephanie, manggilnya Fanny ya. She is so pretty and so talented. Kita mau tahu gimana sih mimpi kamu jadi kenyataan, because she is so successful. She is obviously so successful. Kita akan tanya nih ke Fanny. Baik banget lagi orangnya. Kak, mana Haagen-Dazs ini ada disinfektan, beli di Love 26. Karena HP kita tuh lebih kotor daripada toilet seat, you know that. Ini flashlight gue terang banget nih. Ring light. Nih, ini bisa semprot. Kita akan ini nih ajak teman kamu yang pengen buat mimpinya jadi kenyataan untuk ikut obrolan ini. Cantik banget narasumbernya udah masuk lagi. Kita lihat di dapur. Pas kok, oke. Thank you. Nih, keren banget narasumber kita, cantik, kayak masih muda banget sih. Cantik banget. Hai Halo. Fanny. Halo, makasih Wait. lo udah mau ngobrol bentar sama aku. Kamu sibuk ya? Kita bisa lihat dapurnya, aku senang banget. Halo. Ini tempat kamu make all your creation ya? Tuh kamu jualan sambal juga ya? Gue pengen beli sih sambalnya, belum pernah cobain. Pasti enak lah, kalau nggak mungkin menang Master Junior Chef, gila. Jadi chef kan nggak gampang loh. Jadi chef kan juga pegel kakinya, di dapur tuh capek banget. Teman aku pernah ya sekolah chef, dia quit Halo. halfway karena kecapean. Hello Fanny, so nice to finally talk to you. Aduh, wifi-nya Hello. so bad. Iya nggak Yay, apa-apa, halo. Halo Fanny, cantik banget. Kamu umur berapa sih? Aku umur 23 tahun. Oh, pantesan kamu masih muda, cantik. Kalau gue udah tua banget, kita beda 6 tahun loh. Aku 5 sih, gue 28. Gila, gue tua banget. Gue emang udah kayak emak-emak sih, udah tua. Tapi ini dapur kamu ya? Tempat kamu masak ya ini? Ini dapur Wah, kering sih sebenarnya. wah keren banget. Terus gimana kan topiknya ini, gimana kita buat mimpi kita jadi kenyataan. Pas itu gimana sih? Kamu pernah nggak sih merasa mau nyerah, nggak mungkin menang, atau gimana? Ceritain dong rahasia-rahasia untuk jadi pemenang gitu dalam hidup, ya kan? Oke, sebenarnya sih kayak emang nggak pernah ada kepikiran buat menang sih. Cuman ternyata way untuk jadi pemenang itu kan macam-macam tuh, naik turun. Itu kembali ke kitanya sih. Ada pilihan ke kitanya. Ketika kita dikasih masalah itu, kita mau fight back atau kita harusnya stuck dan mundur menyerah kayak gitu. Dan ternyata puji Tuhannya aku bisa fight back terus kayak gitu. Wow, hebat banget. Fight back-nya caranya kayak gimana aja? Apa aja sih ujian untuk jadi pemenang? Karena pasti nggak gampang loh, competition MasterChef itu kan gila. Yes. Susah banget, pressure-nya tinggi, terus demanding, terus itu menurut kamu hard work atau luck? How many percent is hard work, how many percent is luck untuk menang chef gituan? Nah, I think hard work itu lebih sampai 90% itu hard work loh. Soalnya kayak itu tuh kayak kita harus belajar, kita nggak pegang HP, kita nggak lihat dunia luar. Terus kayak setiap hari kita di pressure buat masak, nggak ketemu orang, ditahan di karantina terus. Kalau misal luck sih, I don't think kalau orang laki bisa jalan 4 bulan di karantina dan akhirnya menang kayak gitu. Iya. Hah? Karantinanya 4 bulan? Mulai dari Januari sampai April pertengahan. Gila, karantina. Terus HP itu jarang main 4 bulan itu? Nggak boleh, jadi HP cuma dikasih kadang Sabtu dikasih, tapi yang pasti dikasih hari Minggu, dan itu pun mulai jam 10 pagi sampai jam 8 malam lah. Wow, gila banget, hebat sih kamu. Terus kalau pas kamu lagi nangis during karantina itu, atau lagi galau, atau merasa udah nggak pede, merasa, aduh mungkin gue keluar nih minggu depan, atau this is over, itu gimana ngelawan itunya? Kan week by week you have to fight your own demons. Susah banget gitu. Ya. Puji Tuhannya aku kan maksudnya aku lebih suka kayak menyendiri, orangnya nggak terlalu suka yang gerombol banyak. Jadi aku suka di pinggir kolam, atau aku tengah malam aku ngeliatin ke langit doang gitu sambil doa, atau aku sambil dengerin musik. Tapi aku percaya sih, maksudnya kalau aku doa itu tuh aku nge-relief sesuatu kayak gitu, bikin aku tuh lega. Jadi
semakin banyak pressure, semakin aku menyendiri, semakin aku tuh doa, dan ternyata puji Tuhannya bisa fight back dari doa doang loh. Doa Ya, sama wah, belajar hebat. sih setiap hari. Ya, memang doa itu senjata terbaik ya, daripada curhat ke teman, mereka cuma bisa dengerin Iya aja, ngerti betul. nggak sih, atau nggak pok-pok. Tapi kalau doa kan kita ngundang kekuatan yang lebih besar daripada kita untuk turun tangan dan bantu Mm-mm. kita di ujian ini. Iya. Wah, keren. Apa sih yang membuat kamu orangnya nggak pantang menyerah, nggak cepet nangis, nggak cepet minderan? Karena kan pasti di MasterChef banyak yang jago-jago juga. You're not the only one misalnya. Tapi you're the Iya. best one, obviously. Kalau nggak, kamu nggak menang. Wih. No, to be honest ya, kejadian aslinya adalah aku super minder, super nangisan, super pengen Nggak nyerah terus. kelihatan. Like every day aku pengen nyerah, like every single day aku minder. Karena kan teman-temanku ada yang pernah internshipnya di luar negeri, mereka nggak sekuat mereka, dan aku juga orangnya nangisan gitu, cengeng, terus dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit takut, Iya, kita dikit-dikit cewek nih minder. ya, kita Nah cewek. ternyata iya, terlalu lemah gitu. Ternyata dari situ yang bisa aku lihat adalah dari kelemahan kita itu, kita tuh dikasih pilihan kayak gitu loh. Mau tetap lemah terus, lembek terus, atau dari kelemahan ini kamu tuh find something in yourself kayak gitu, yang bisa bikin you shine kayak gitu sih. Wah, Dan ternyata wah, sehari demi sehari tuh iya. persisten, ya udahlah, ternyata diberkati. Wah, hebat banget sih, gila. Who have thought loh, kamu masih minderan. Karena kan kayak pemenang MasterChef itu udah pede banget, udah banyak pengalaman. Jadi sebelum MasterChef itu kamu belum pernah kerja di hotel bintang 5 gitu, seperti No, kompetitor kamu. Wah, tapi kamu ada no, kuasa Tuhan dan memang kamu rajin belum. banget sih, you give your all. Wow, belum. Ya, pengalaman kamu sebelum MasterChef apa? Cuman masak di rumah aja? Masak di rumah, jualan, terus dulu pernah ikut lomba sih, cuman lombanya kan lebih kayak something yang ke kreatif, pokoknya yang nggak bisa Iya, untuk di lomba ini MasterChef lah, lomba anak-anak kayak iya. gitu. Wow, keren banget sih. Terus pernah nggak sih kayak kamu merasa kayak, oh, gue bakal kalah nih, bakal kalah gitu, sering merasa gitu. Tapi akhirnya you menang, atau you udah tahu at the end pasti gue bakal menang gitu. Enggak, justru di awal aku pernah ngomong sama teman aku bilang kayak gini, eh, Ya, aku sih nggak muluk-muluk ya masuk di MasterChef, ya, yang penting nggak pulang di hari pertama aja, itu udah oke iya. banget gitu, maksudnya jangan Udah jadi orang bersyukur pertama ya. yang pulang, Wow, udah bersyukur. gila, Ternyata gila, sehari sampai sisa berdua, sampai akhirnya menang, nggak nyangka juga gila. sih. Hebat banget sih, amazing. Terus kamu jualan sambal itu kita bisa beli. Gue belum cobain, gue pengen deh. Sambal itu. Iya, Sambal yang mana nih? yang kamu jual itu di IG itu atau endorsan ya? Atau punya kamu sendiri? Aku lihat aja sambal Oh, di sambal IG. itu yang dulu itu Oh, satu ya. tahun 3 tahun sebelum ikut MasterChef, jadi Oh, jualan dari gitu. rumah kayak gitulah. Oh, gitu. Sekarang apa? Di IG kamu ada another itu kan, tag kamu, tag another apa Ya, account itu apaan? sekarang lagi bangun bisnis rice bowl, namanya Siguri. Aku sama partner aku Oh, berdua. oh, oke. Jadi Kita bisa beli, itu kita bisa beli. Udah bisa bisa beli. dong, ada Oh, di gue mau ah. GoFood. Oke, oke, gue. Yeay. Kalau gue beli sekarang, suruh mbak gue beliin, bisa nggak? Masih buka nggak? Bisa dong. Masih, Bisa, di coba Pick mbak, masih cek ini. buka. Masih, ini masih buka. Oke, coba Kita juga GoFood, punya gue mau frozen makan food. ini. Ntar gue langsung IG story mana? HP, Yeay, ya thank HP gue yang you. ada Gojeknya pakai pakai IG Nggak apa-apa, Live nggak ntar ya. apa-apa. It's Atau okay. nggak pakai HP mbak aku bisa Besok-besok juga cari nggak? masih buka, Namanya nggak apa? apa-apa. Nggak apa-apa, tapi gue Siguri. emang juga lapar anyway. Namanya apa? Gue lapar. Siguri. Sigurih. Si Gurih nih, mbak aku lagi mau buka Gojek nih. Karena kan HP gue yang satu lagi pakai ini. Kalau yang ini nggak ada Gojek ini. Itu cuma Oh, Mbak, iya. coba si Gurih. Oke. Terus apa menurut kamu, apa sih yang paling apa ya? Yang paling hari yang paling susah selama karantina 4 bulan itu? Pernah nggak yang kamu misalnya kayak Putri Indonesia cerita dia tuh sebenarnya pas itu diarrhea sebelum hari pemenangnya, terus dia harus latihan, harus joget sampai nangis lawan Elvira gitu. Si Ayu. Eh, menurutku waktu MasterChef itu karantinanya paling susah, bener-bener banyak Hari. masalah, kayak dari person to person, terus dari akunya sendiri karena saking mungkin homesick or something, kayak nggak bisa sosialisasi sama orang lain. Tapi ada satu waktu di empat besar, kaki aku jatuh, aku ankle di empat besar.
setelah ankle jatuh, bukannya Iya. aku stop buat diobatin, aku takut karena nggak cukup kan waktunya 2 dish dalam 60 menit, aku Iya. larilah ke pantry, semakin bengkak. Jadi sambil sambil masak itu aku sambil keringat dingin, sambil nangis, Oh my sambil mau God. nangis kayak gitu. Jadi bengkak kakinya. Iya. Jadi Heeh. sebetulnya bukan karena sakitnya, cuma rasa kesalnya gila ini udah 4 besar waktunya kita harus fight Heeh. malah jatuh Iya. malah bengkak dan Oke. nggak bisa langsung dipijat sampai tengah malam baru dipijat. Itu Oh. kadang juga ada masalah sama teman karena aku orangnya terlalu sensitif ya, jadi kalau misalnya ada Iya. nggak enakan sama temen gitu aku selalu sedih, aku selalu nangisnya yang kayak lebay Iya. gitu loh, nangis seharian kayak Iya. gue salah apa ya kayak gitu. Iya. Itu yang paling Oh. berat sih, feeling aku terlalu perasa orang, jadi itu yang paling berat sebenarnya. Iya, iya, iya. Aku juga kayak gitu sama. Ya, kalau misalnya supaya buat orang feeling gini, supaya tetap fokus, tips-tips kamu apa? Itu juga berguna banget buat aku loh. Supaya kita tetap fokus walaupun kita um, mungkin nyakitin orang tanpa sengaja atau nggak sengaja. Atau orang mungkin udah ngelihat kita sebagai kompetitor kan, mau kita baik pun pasti mereka nggak iya akan iya nggak suka sama kita. Ngerti nggak sih? Karena mereka ngelihat kita ada threat gitu. Apalagi ngelihat kamu banyak potensial, baik gitu. Masih muda, cantik lagi. Itu kan plus-plus gitu. lebih kayak apa ya, Tuh, signalnya, kita signalnya tuh bukan lebih dari harusnya luar fokus gitu. ke diri kita sendiri aja kayak gitu loh. Kalau misalnya kita juga nggak Oke. bermaksud mau nyakitin orang atau apa kayak gitu, Mm-mm. nggak usah terlalu dipikir sih, jangan terlalu Mm-mm. dibawa, jangan terlalu dimasukin ke hati kayak gitu loh, karena sebetulnya kan di Alkitab pun sudah dibilangin bahwa kita tuh yang bertanggung jawab atas hati kita sendiri, kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. So apapun Iya, yang oh orang iya bilang, bener di apapun yang kita Amsal. Oh pikirkan my tentang God, keren orang, banget. yes, Bener-bener. jadi kita Wah, harus keren, keren. Gue harus suka. Girls catet control tuh ourselves, ayat di kita harus Amsal kontrol kalau kita mau punya jadi hati pemenang gitu. seperti Rani. Ya, betul. Kontrol kita punya. Itu paling penting sih. Kita yang Wow, karena keren. kita yang take control Keren banget. ourselves, jadi nggak usah sakit hati, nggak usah ngerasa nggak enak, just be ourselves aja. Do good Iya, things as always kayak gitu. true, true. Oh ya, aku sering banget tuh rasa nggak enak. Gimana ya? How do you fight it? Because sometimes it will bring us down, it will slow us down. Padahal itu hal-hal yang harusnya kita nggak merasa guilty for it kan? Ngerti nggak sih? Kayak banyak orang bilang kenapa lu Ya, nggak enak? Lu kan bukan urusan lu, Dita, bukan tanggung jawab lu, Dita, bukan urusan lu gitu. Kayak kita kadang-kadang jadi push over, ngerti iya, nggak sih? Kita jadi ngurusin orang lain, gue jadi telat, malah hidup gue jadi berantakan karena ngurusin orang lain. Kadang-kadang gitu. yes, karena kita Iya, terlalu apa ya? I think kayak iya, merasa kita bertanggung jawab untuk perasaan orang lain, padahal itu salah banget kayak gitu loh. Buat apa kita membebani diri iya, kita salah banget. sendiri, bikin kita kayak Iya, semakin hari jadi kayak orang gila, terlalu iya, deep kita mikirnya kayak overthinking, kayak orang mikir kita gimana gimana gimana, padahal iya, orang-orang juga kayak biasa aja. iya. I think kayak lebih harus sadar diri aja sih, kayak Mm-mm. pentingin diri sendiri dulu. Meskipun Bener itu tuh. susah ya, Nah, meskipun itu pentingin diri susah, tapi sendiri kita dulu. harus pentingin diri sendiri. Mm-mm. First, oke. Kita bikin diri kita tuh lebih berkualitas, kita upgrade skill Iya, kita, sibukin diri buat something yang lebih baik daripada kita overthinking, daripada kita harus bener. mikirin, gimana ya kalau misalnya dia nggak suka sama gue, gimana ya kalau misalnya dia benci sama gue, kayak itu nggak akan menambah satu hal positif pun dalam hidup Iya. kita kayak gitu loh. Lebih Oke, baik jadi jaga hati, fokus, jaga pikiran, terus fokus yes, ya. Jadi kita benar-benar yes, fokusnya harus jelas ya. Kalau misalnya fokusnya nggak di, misalnya fokus kita pengen menang chef, master chef. Kalau udah fokusnya yang lain, berarti kita udah off track gitu. Jadi kita harus tahu yes, dulu fokusnya apa, biar kita tahu kalau kita hmm, melenceng. Karena kayaknya orang yang overthinking itu kan punya 10.000 pikiran di mindnya. yes, Yang kan mereka juga mungkin nggak sadar kalau lagi melenceng, ngerti nggak sih? Ya kamu pertama iya, kalau kamu overthinking orangnya juga kayak kita berdua, kamu harus tentuin fokus kamu tuh apa, tujuan kamu apa yang kamu mau capai ya. Goal itu harus penting ya buat orang yang overthinking ya, supaya kalau kamu lagi mikirin hal-hal yang nggak di goal kamu, di target kamu, di short term goal kamu sama long term goal kamu, itu berarti kamu udah off track, kamu lagi gak fokus, yes, kamu harus tarik betul. diri sendiri ya. Kamu ada mentor nggak atau temen atau apa yang bisa ngingetin kamu kalau kamu udah overthinking, udah jadi distracted gitu, jadi jauh dari goal kamu, where you wanna end up? Ada nggak tips-tips? Misalnya kita perlu temen yang ngingetin, atau orang tua, atau apa, pastor, atau sahabat di gereja, atau Oke. apa? Dulu I was kayak percaya sama teman-teman kayak gitu kan. Tapi Iya, emang nggak bisa express apa yang iya, aku rasain. Jadi semua aku selalu pendam sendiri. Even maksudnya dulu ke mantan pacar aku pun aku nggak bisa iya, share semua kayak gitu.
semuanya aku telan sendiri sampai meledak, baru aku bisa kayak marah atau nangis dan sebagainya. Dan itu salah. Yang paling penting adalah sebetulnya, nah karena aku belajar dari kesalahan kan, aku nggak boleh mendem semua sendiri. Jadi aku pernah dengar ada pengkhotbah, pastor gitu, dia bilang Ya. untuk sesuatu masalah hubungan, masalah tentang hidup, mau itu bagus atau enggak, bawalah orang terdekat ke dalam hal itu gitu. Karena dia yang kenal kita dari kita kecil, dari kita bayi, orang di circle terdekat kita lah yang paling penting untuk kita bawa masuk ke dalam hubungan kita atau ke dalam permasalahan hidup kita, karena mereka yang bakalan say something good, say something bad tanpa ada filter gitu loh, karena mereka truly care about us kayak gitu. Kalau sama teman, sama mentor, aku jarang punya sih. Sering gitu ya Mas Sol. Iya, tapi pasti mentornya tuh keluarga dekat kamu ya, untuk yang ngetemenin Ya, kamu kalau lagi susah. Oke, jadi kalau mendem semuanya ke diri sendiri itu nggak bagus ya, Fanny juga ya. In a way kita juga nggak boleh terlalu kebuka ke itu semua bad orang. banget. Itu juga salah, tapi juga kalau mendem sendiri kan lama-lama jadi stres kan, juga nggak bagus. Stres, Jadinya kita, malah memikirkan orang yang harusnya baik, sebetulnya baik, ternyata baik, jadi kayak iya, karena kita overthinking, iya, jangan-jangan dia gini nih, jangan-jangan dia gini, terlalu banyak iya. jangan-jangan ya, kayak gitu loh. Oke, oke. Jadi kita harus keep balance. Ya, selain berdoa, juga ngomong ke orang yang benar-benar truly care for us ya. Terus kita jangan cuma ngomongnya ke fans aja yang orang muji-muji kita. Karena kamu bilang kita harus cari orang No, yang ngomongnya unfiltered juga, ya berani tell us yes. the truth tanpa tanpa cuma sugarcoat atau cuma fans kita, atau cuma Hmm, temen yang ya begitu basa-basi doang gitu ya. Oke, oke. Jadi tips sukses seorang Fanny, perlu ada satu temen yang unfiltered dan emang bisa peduli dengan yes, kita, ngingetin kita. Terus kita perlu fokus. Jadinya kita, girls, kalau mau fokus, catat, kita harus tahu goal kita. Karena orang selalu nanya ke aku, gimana betul. sih cara fokus? Ya kalau fokus lo harus tentuin goal dulu, supaya itu kan jadi patokan kalau lu off fokus atau lagi fokus gitu. Misalnya gue fokusnya bilangnya deh gue pengen turun 5 kilo. Jadi supaya kalau gue lagi makan ngaco, gue tahu nih, oh Dita lu udah gak fokus. Tadinya kan tuh cuma mau makan makanan diet, itu cuma mau makan protein, nggak makan karbo misalnya gitu. Atau enggak, Dita, fokus aku pengen punya 6 bulan lagi aku pengen punya rambut panjang. Jadi kalau gue udah pengen, tiba-tiba gue ke salon udah mau potong rambut, atau gue udah mau apa sih, iseng-iseng ngapain rambut gue warnain jadi entah kering atau apa, itu gue udah off focus. Ya kalau mau fokus tuh kuncinya sudah gampang, tentuin goal kamu, terus be realistis, ada short term goal gitu ya. Goalnya misalnya yang gede, menangin Master Chef, misalnya 4 bulan lagi kita menang, atau enggak 6 bulan lagi kita menang nih Master Chef. Ya udah, berarti kamu short term goalnya kamu harus buat aplikasi ya kan, ke website ngerjain aplikasinya, atau buat audition video gitu, kamu buat video audition gitu. Terus kamu baca, kamu pelajarin dong persiapannya apa nih, gue perlu punya apa aja untuk ikut gitu. Jadinya kamu tahu kalau kamu udah nggak fokus, tiba-tiba kamu sibuk main apa sih, main game, computer game sama teman kamu, sama ikut competition atau apa, gara-gara teman kamu paksa kamu ikut main game competition sama teman kamu. Di situ kamu udah off focus kan, karena tadinya kan rencana kamu, plan kamu itu ikut Master Chef, bukan ikut game apa sih, pok itu tuh yang lagi model tuh kan, competition game itu, pok gitu, atau apa sih itu, game apa sih, apa sih, pok ya kayaknya panggilnya, atau apa gitu. Jadi kita harus tentuin goal kita ya. Oke. Terus Fani, pas kamu ikut Master Chef, kamu kok nggak undur-undur lagi sih? Tunggu pas gue umur 25 aja deh, 26 aja deh. Tunggu gue cari kerjaan dulu di hotel dulu lah, biar lebih pede, biar lebih merasa kamu udah bisa menang gitu. Apa yang membuat kamu kayak, oke, okay, this is the timing, I can go right now, join the competition? Nih signalnya ya. Sorry, signalnya nih kenapa ini? Iya, keren banget. Tapi ya narasumbernya sinyal lagi off. Tapi keren banget, kamu harus lihat profil dia. Aku suka foto-fotonya, cantik. Terus she's very honest, orangnya apa adanya. Dan kamu lihat deh, dia orangnya bukan yang tipe tough girl yang cuek whatever. Dia actually juga feeler, perasa. Tapi siapa bilang kamu, walaupun kamu perasa atau kamu lebih rada baper, kamu nggak bisa menang competition yang sangat tough dan cutthroat gitu. Jadinya ingat, semua limitasi di pikiran kamu yang membuat kamu merasa kamu nggak bisa menang, karena kamu orangnya baper, orangnya feelings. Kalau orang kebanyakan perasa, orangnya sensitif tuh nggak bisa sukses, enak aja
sialan yang ngomong gitu. Kamu lihat Fanny, dia masih bisa sukses padahal dia seorang perasa dan dia juga nggak pede gitu. Ya banyak orang sebenarnya yang aku ngomongnya orang-orang sukses yang pencapaiannya udah keren-keren, udah juara 1 di competition susah-susah. Mereka juga ada hari-hari yang nggak pedenya, udah merasa pengen nyerah aja atau pengen udahlah ini percuma deh, gue juga bakal kalah atau gue belum siap. Tapi akhirnya mereka jalanin aja dengan iman dan mereka juga banyak berdoa. Fanny itu selama karantina sering baca firman, sering doa juga, baca firman gitu. Jadinya kamu harus belajar bahwa walaupun kamu orangnya baperan atau melankolik atau perasa, apapun itu menurut kamu itu kelemahan kamu atau membuat kamu jadi nggak lebih sekeren yang lain, itu nggak akan, kalau Tuhan mau kamu menang dan kamu benar-benar niat, kamu berdoa, kamu do it with all your heart, kamu pasti bisa menang. Nothing is impossible. Ingat, nggak ada hal yang mustahil gitu. Yang penting kamu mau kerja keras. Jadi dia bilang kan, luck cuma dikit, 90% lebih tuh hard work, kakinya sampai bengkak-bengkak apa, padahal cuma jadi final four, waktunya dia fight gitu. Tapi ya, hidup is a choice guys, you can really win gitu. Hidup is a choice. Nih gimana nih, signalnya gimana ya? Duh aku sedih banget signalnya, padahal aku pengen lihat dia masak, aku pengen diajarin masak sama Kak Fanny, adik Fanny deh, gue sok-sok manggil Kak, gue sok imut, sok muda, padahal gue udah kayak tua gini. Gimana nih pakai wifi-nya, gimana ya, aku